Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya, langsung saja untuk memenuhi tugas kuliah ujian akhir semester mata kuliah keterampilan belajar, saya akan menjelaskan terkait iman kepada Allah. Jadi dengan tema lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya. Stop. Oke, langsung saja. Materi dari penjelasan ini terkait iman kepada Allah yang merujuk pada pengertian iman kepada Allah dan dalil akli serta dalil nakli tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu menginjak yang pertama, yakni iman kepada Allah. Jadi iman itu dengan kata lain secara lughat atau secara bahasa yakni percaya. Iman itu percaya. Dalam secara syarak atau secara istilah yakni membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukannya atau diamalkan dengan pekerjaan atau perilaku. Jadi membenarkan dengan hati. Maksudnya apa? Membenarkan dengan hati bahwasanya kita harus menanamkan keyakinan dalam hati bahwasanya percaya bahwa Allah itu ada. Allah itu mempunyai sifat wajib. Allah itu mempunyai sifat-sifat Asmaul Husna dan lain sebagainya. Jadi itu membenarkan dalam hati atau menanamkan keyakinan yang ada dalam hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Itu membenarkan dalam hati atau menanamkan. Lalu yang kedua yakni mengucapkan dengan lisan. Jadi ada tiga ya, membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dengan kata lain mengucapkan dengan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Itu definisi dari mengucapkan dengan lisan. Itu. Lalu yang terakhir atau yang ketiga yakni diamalkan dengan perbuatan atau perilaku. Apa saja? Nah, itu banyak sekali. Amal ma'ruf nahi mungkar itu sudah mencakup semuanya. Amal yang harus diamalkan dengan cara perbuatan itu. Amal ma'ruf nahi mungkar, ya sholat, percaya kita menyembah pada Allah. Jadi otomatis kalau diamalkan dengan perbuatan melalui sholat, salah satunya itu kita sudah meyakini dengan cara diamalkan dengan perbuatan bahwasanya Allah itu ada. Gak mungkin juga kita sholat terus tidak ada niat apa-apa dalam sholat itu. Sholat kan niat untuk menyembah kepada Allah. Jadi kalau tidak ada niat apa-apa dalam sholat itu, jadi ya hampa gitu. Jadi perbuatan berupa perbuatan, iman berupa perbuatan, yakni salah satunya sholat, bahwasanya meyakini dengan perbuatan bahwasanya Allah itu ada, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu. Lalu dalilnya. Nah, ini ada beberapa dalil yang
meliputi atau seputar dari iman kepada Allah. Ada dua. Jadi dalil itu ada dua ya. Yang pertama dalil dalil akli dan dalil nakli. Begitu. Yaitu pengertiannya yakni dalil nakli ya pakai n. Dalil nakli itu dalil yang bersumber langsung dari ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat Allah itu. Jadi langsung merujuk atau referensinya langsung mengambil dari ayat-ayat Al-Qur'an. Contohnya, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Itu contoh dalil nakli pada surat Al-Baqarah ayat 136 gitu. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahman 163 ya. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Yang artinya, dan Tuhan itu Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Jadi itu dalil nakli, dalil yang merujuk langsung kepada ayat-ayat Al-Qur'an atau referensinya langsung dari ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi kalau dalil akli pakai A itu merupakan hasil pemikiran manusia, yang didasarkan atau yang disandarkan, maksudnya yang didasarkan. Jadi ada dasarnya dalam Al-Qur'an, terus manusia itu membuat pemikiran sendiri atas dasar-dasar dari ayat-ayat Al-Qur'an. Itu dalil akli itu. Contohnya ini, kalau kita searching dari salah satu contoh dari dalil akli, yakni Allah mengerti bahwa manusia merupakan makhluk yang lemah. Allah adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sehingga Allah berkehendak memberi bimbingan kepada manusia supaya menjadi makhluk yang paling ulai di sisinya lewat kitab suci lengkap dengan contoh tauladan yang baik berupa seorang nabi dan rasul. Jadi ini kalau kita simak beberapa kalimatnya, yakni Allah memberikan bimbingan kepada manusia supaya menjadi makhluk yang ulai. Nggak tahu ini ulai itu apa ya. Mungkin yang berakhlakul karimah, mungkin yang baik budi pekertinya, lewat kitab suci secara lengkap dengan contoh-contoh tauladan yang baik berupa seorang nabi dan rasul. Jadi ini dalil akli dari iman kepada Allah. Berupa apa? Berupa Allah itu memberikan bimbingan kepada manusia biar manusia itu berakhlakul karimah, biar manusia itu berperilaku yang baik. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan contoh atau tauladan nabi dan rasul di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Kan banyak sekali tauladan atau contoh-contoh tauladan yang baik dari nabi dan rasul dalam Al-Qur'an itu banyak sekali. Jadi itu yang disandarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an gitu. Itu contoh dalil aklinya. Lalu jadi ada beberapa fungsi. Ini tadi ada fungsi dari dalil nakli itu sendiri. Jadi ini ada fungsinya ya, dalil nakli itu yang berbunyi tadi wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Jadi Tuhan itu yang Maha Esa.
Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia. Dia yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Jadi fungsinya banyak, salah satunya untuk menambah keyakinan. Maksudnya apa? Jadi kita tahu bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu dan membuat kita masih hidup sampai sekarang. Jadi semuanya itu Allah yang membuat, dan Allah yang menakdirkan kita hidup sampai sekarang gitu. Kita belajar, kita mengaji, kita silaturahim, kita refreshing dan lain sebagainya. Itu Allah sudah membuat kita masih hidup sampai sekarang. Jadi kita harus semakin yakin dan bersyukur atas pemberian dari Allah. Jadi dengan kata lain, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pemurah. Kata-kata Maha Pemurah dan Maha Penyayang itu sudah masuk kategori fungsi dari membuat kita masih hidup sampai sekarang. Allah itu Maha Penyayang, sampai-sampai kita diberikan nikmat yang sebegitu besarnya. Yang salah satu nikmat yang paling utama yakni nikmat iman dan Islam. Itu yang paling utama. Itu sudah masuk kategori fungsi dari Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Lalu ada lagi menambah ketaatan. Jadi semakin orang itu bersyukur kepada Allah atas pemberian nikmat dari Allah, itu orang tersebut akan menambah ketaatan, menjalani perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi sumbangsihnya itu. Tapi dengan kata lain, munggui Allah ya. Menurut Allah itu Allah tidak perlu sumbangsih. Nggak ada efeknya Allah itu disembah, tapi hambanya, manusianya yang butuh untuk menyembah, bukan Allah ya. Ini perlu digarisbawahi. Allah tidak butuh sumbangsih atau feedback dari manusia itu menyembah kepada Allah, nggak butuh Allah itu, karena Allah sudah Maha Besar. Tapi manusianya, kitalah yang membutuhkan untuk menyembah Allah. Karena apa? Karena kita bersyukur bahwasanya kita sudah diberi semua kenikmatan dari awal kita lahir di dunia ini sampai sekarang juga bisa ngapain aja lah, terserah lah gitu. Itu kita yang butuh untuk menyembah Allah, bukan Allah yang butuh untuk disembah. Itu efek dari menambah bersyukur, yakni menambah ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah. Lalu ketika sudah mendekatkan diri kepada Allah, lambat laun akan mendatangkan keuntungan dan kebahagiaan hidup. Jadi maksudnya apa? Jadi manusia ketika beriman kepada Allah dan dan bersyukur dengan tindakan amal ma'ruf nahi munkar itu berefek pada kita, mendatangkan keuntungan dan kebahagiaan hidup. Jadi pastinya kita akan lebih bahagia dan permasalahan menjadi mudah diselesaikan karena Allah akan membantunya. Jadi kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan membantu kita dalam urusan-urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi gitu fungsi-fungsi dari iman kepada Allah, fungsi-fungsinya. Stop. Ya, begitulah penjelasan dari saya pribadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk Bapak dosen, Bapak Imam Syafi'i, kepada teman-teman semuanya, kakak tingkat semester 6, bila ada penjelasan yang kurang berkenan atau ada salahnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, Muhammad Fikri Al-Ghifari.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.